Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera, sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menanam buah alpukat, pohon alpukat maksud saya, di pot agar bisa cepat berbuah dan berbuah lebat. Nah, sahabat yang membeli alpukat di pasar misalnya nanti, jangan dibuang bijinya, karena kita akan mengajarkan bagaimana caranya menanam dari biji sampai nanti dia bisa berbuah di pot. Jangan di-skip videonya, karena nanti ada tahapan-tahapan, mulai dari penanaman, penyemaian biji, kemudian penyambungan pucuk, pemindahan ke polybag yang besar, dan dari polybag nanti kita pindahkan ke pot, kemudian perawatan di pot agar bisa berbuah lebat dan cepat berbuah. Jadi saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika kita membeli alpukat jenis apa saja di pasar, kan kita biasanya kupas dulu ya, sahabat ya. Kemudian setelah dikupas, daging buahnya nanti bisa dipakai. Sementara ini tanaman buahnya jangan dibuang ya. Kita siapkan polybag yang kecil, ukuran 10 saja. Dia diisi tanah dengan campuran sedikit sekam dan sedikit kompos, kemudian dimasukkan seperti ini. Biasa saja dia dimasukkan ya. Nah, setelah 1 minggu nanti sahabat akan lihat seperti ini ya, dimasukkan. Setelah 1 minggu nanti bijinya akan mulai merekah. Kemudian beberapa hari kemudian dia akan mulai bertunas. Nah, awalnya nanti bisa sahabat lihat, dia akan tumbuh akar tunjang ya. Nah, inilah kelebihan menanam kita dengan biji. Memang ada beberapa teman yang mengatakan tanaman alpukat ini bisa ditanam dengan stek. Tetapi saya sering mendapatkan kegagalan, ataupun kalau bisa tumbuh, dia tidak bisa tumbuh dan berbuah dengan baik karena dia tidak mempunyai akar tunjang yang bagus. Nah, itulah kelemahan dari sistem stek. Itu kenapa saya sarankan kalau kita ingin menanam alpukat, kita memang menanam bibit dari biji yang kita sambung. Jadi dia tetap mendapat akar tunjang yang kuat agar pohonnya sehat, tetapi dia bisa cepat berbuah karena kita sambungkan dengan entres ataupun batang atas jenis alpukat yang unggul dan cepat berbuah. Nah, ini sekitar 1 mingguan lebih. Kemudian, nah ini tahap selanjutnya. Nah, setelah tahap seperti ini kurang lebih sebulan ya, ini bisa kita lakukan penyambungan dengan entres. Entres itu artinya batang atas. Kita memilih batang atas itu, perhatikan adalah boleh dari jenis apa saja, misalnya jenis Mickey, aligator, kemudian kendil atau macam-macam yang kita sukai. Nanti kita sambungkan di atasnya, nanti kita praktekkan ya. Cuman tips dalam memilih batang atas atau entresnya ini, jangan yang masih muda. Perhatikan, kalau pucuk yang masih muda ini kan dia hijaunya hijau muda ya, ini hijaunya hijau tua. Kemudian sebelum kita melakukan, kita bersihkan dulu tangannya ya. Biasakan bekerja dengan steril, karena kalau tangan yang kotor dan mengandung bakteri atau jamur, ini juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan kegagalan. Nah, langkah pertama kita ambil, kita potong kurang lebih di sini ya. Nah, kemudian entres yang sudah kita siapkan ini, untuk mengurangi penguapan, kita kurangin jumlah daunnya ya. Nah, kemudian cara memotong atas dan bawah ini bisa macam-macam. Yang penting dia tersambung dengan presisi yang bagus. Ada yang sistem V, misalnya seperti ini ya. Usahakan sekali iris. Sistem V ini, nah seperti ini. Aduh, ini kurang. Nah, nih seperti ini dia. Jadi yang atas kita ambil sistem V. Kalau yang atas sistem V, yang bawah kita tinggal belah saja. Kita belah, kemudian ini bisa dilihat ya, agak di zoom dekat aja, sikap zoom. Nah, ini tadi sudah kita belah, ini kita sistem V ya, bisa dilihat ya sahabat ya. Nah, ini kita masukkan saja, kemudian
kita lakukan pengikatan dengan boleh plastik. Kalau saya sih sukanya memakai tali rafia, tali goni ya. Nah, teknik pengikatannya ini sebaiknya dia ketat, tetapi jangan sampai melukai batang bawah yang masih muda. Kelebihan dari batang muda yang kita lakukan sambung pucuk ini, biasanya keberhasilannya lebih tinggi ya. Tetapi memang tingkat kesulitannya agak sedikit lebih sulit ya, karena dia agak rentan dibandingkan kalau kita menyambung dengan batang bawah yang sudah tua. Nah, ini kita seperti biasa aja. Sahabat, jika sudah dilakukan penyambungan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyungkupan. Kalau kita membuat pembibitan dalam jumlah yang sangat banyak, maka kita bisa melakukan penyungkupan secara massal dengan cara membuat bedengan plastik UV ya, seperti rumah kaca tetapi kecil, seperti greenhouse kecil, rendah saja di tanah gitu kan. Kita taruh bambu sebagai palang, kemudian kita bentangkan plastik UV di atasnya, dan ini kita susun di dalamnya. Tetapi kalau misalnya hanya untuk skala rumahan, tidak terlalu banyak seperti ini, kita bisa melakukan penyungkupan dengan cara satu-satu ya. Nah, seperti ini caranya. Penyungkupan ini penting sekali ya, karena dia akan menyebabkan mengurangi penguapan, sehingga penyambungan yang kita lakukan ini jangan sampai gagal. Nah, seperti ini. Kira-kira dalam 1 bulan, maka penyambungan nanti akan berhasil ditandai dengan adanya tunas-tunas baru seperti ini. Nah, kalau sudah ada tunas-tunas baru seperti ini, plastik atau tali yang untuk kita menyambungnya tadi, ini harus kita buka ya, agar pertumbuhan batangnya tidak terganggu. Nah, ini kita besarkan sampai nanti bijinya ini akan terlepas. Nah, begitu terlepas dan dia menjadi batang sempurna seperti ini akan kita pindahkan ke polybag. Ke pot yang lebih besar. Nah, cara memilih potnya itu usahakan kalau bisa lebih besar sih lebih bagus. Kalau bisa 50 liter ke atas volumenya. Kita akan belajar bagaimana cara memindahkan, menanamnya ke pot dan perawatannya agar cepat berbuah ya. Saksikan sampai selesai ya, sahabat ya. Nah, sahabat, kita akan melakukan praktek bagaimana cara menanam bibit yang sudah kita buat tadi ke pot yang sudah kita siapkan. Nah, pertama sekali sebenarnya kita harus menyiapkan media tanam ya. Media tanam itu, dan kita sudah harus fermentasi seperti ini. Tandanya fermentasi itu sudah berhasil dan media tanam sudah matang. Ini sahabat bisa lihat tumbuh rumput-rumput ya di sini. Nah, ini seperti tumbuh rumput-rumput. Ini artinya sudah bisa kita tanam. Bagaimana cara membuat media tanam yang bagus dan bagaimana cara memfermentasinya, kita sudah buat videonya secara lengkap dan detail sekali. Jadi sahabat kalau mau menanam tanaman apa saja itu bisa dipakai formulanya. Silahkan, nanti linknya saya siapkan di deskripsi agar para sahabat bisa membuat media tanam sesuai dengan keinginan. Nah, ini seperti biasa, ini kita lakukan pengurangan dulu di bagian tengahnya. Sebentar, saya ambil tempat dulu ya, biar nggak berceceran. Ini kita buat lubang di tengah. Jadi sahabat, dengan cara ini kita akan bisa mendapatkan pohon alpukat di rumah ya. Jadi tadi kan kita sudah menyemai mulai dari biji. Kemudian setelah bijinya tumbuh, kita lakukan penyambungan. Tujuan untuk penyambungan itu agar kita bisa mendapatkan varietas yang lebih bagus sesuai dengan yang kita inginkan ya. Karena kalau kita menanam dari biji, kadang-kadang alpukatnya itu bisa berubah sifatnya. Bisa lebih bagus, bisa sama, bisa juga lebih buruk. Tetapi yang paling sering itu dia lebih buruk. Nah, itulah kenapa kita kalau menanam bibit alpukat itu sebaiknya dari bibit hasil sambungan ataupun okulasi. Kalau sahabat ingin menanam dengan cara stek, saya sih saya pikir ya nggak masalah, karena ada beberapa teman mengatakan dengan stek juga bisa. Walaupun dari beberapa kali percobaan kita biasanya hasilnya tidak bagus karena pohonnya tidak mempunyai akar tunjang yang kuat
untuk menunjang pertumbuhan pohonnya, sehingga nanti biasanya bibit yang dari stek itu gampang mati ataupun pertumbuhannya nggak bagus ataupun nggak mau berbuah ya. Jadi kalau saya rasa yang paling bagus itu ya kita melakukan penyemaian biji, kemudian setelah dia tumbuh kita lakukan penyambungan seperti teknik yang tadi. Nah, tentang sambungan itu kita bisa minta dari tetangga atau dari tukang bibit atau apa, ujung atau entres batang yang kita sambungkan, jenisnya macam-macam, bisa aligator, bisa miki, bisa yang kita inginkan lah. Nah, setelah kita buat lubang seperti ini kita tanam standar seperti biasa ya. Nah, seperti ini kita tanam, kemudian kita tambahkan media tanam ya, yang tadi. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penyiraman. Sebentar ya. Setelah dilakukan penanaman seperti ini, sebaiknya tanaman alpukat ini diletakkan di tempat yang sejuk dulu agar menghindari stres ya, jangan terpapar sinar matahari yang terlalu pekat. Nah, setelah nanti 2-3 minggu atau 1 bulan muncul tunas-tunas baru, itu artinya tanaman alpukat ini sudah siap dipaparkan pada matahari yang lebih terik ya. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan tips pemupukan dan tips agar tanaman alpukat yang kita tanam di pot ini bisa berbuah. Untuk pemupukan, kita bisa memberikan pupuk kompos. Yang lebih bagus itu adalah pupuk kompos asam humat ya, karena dia mengandung trichoderma juga selain unsur hara dan asam humat. Nah, itu diberikan 1 atau 2 kepal setiap bulannya. Cara membuat pupuk kompos asam humat yang bagus sekali untuk semua tanaman itu saya sertakan di link deskripsi, nanti bisa dilihat. Kemudian kita juga bisa mengkombinasi dengan pupuk kimia dengan NPK setiap 1 bulan sekali. Kalau kita sibuk, kita bisa memberi 3 bulan sekali tapi dengan dosis yang lebih besar. Biasanya NPK itu kita kasih 1-2 sendok saja di pinggir daripada tanaman yang kita tanam ya, atau bisa juga dicampur dengan air dan disiramkan ke tanaman NPK sampai pada masa ketika nanti mau dibuahkan. Nah, tanaman yang seperti ini yang kita lakukan sambung pucuk seperti ini biasanya dalam 1,5 tahun atau 2 tahun biasanya akan sudah berbuah dengan bagus. Ketika kita ingin membuahkan tetapi dia tidak berbuah, ada tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan stres air. Nah, biasanya kan tanaman alpukat ini kan berbuah di bulan Juli ataupun Agustus ya, serentak di seluruh Indonesia. Karena itu, kalau kita ingin membuahkannya di bulan Juli dan Agustus, pada bulan April atau Mei misalnya, kita melakukan stres air, yaitu tanaman ini jarang disiram, seminggu jangan disiram, kemudian baru disiram. Kemudian kita stres air lagi seminggu atau 2 minggu tidak disiram, ketika terlihat sudah layu, seperti stres, menguning, kita siram lagi, jangan sampai mati tapi ya stres airnya, baru kita siram lagi. Nah, itu dilakukan berulang-ulang dengan pemupukan dihentikan juga, jangan diberikan pemupukan NPK, karena kalau kita berikan NPK maka unsur nitrogennya akan membuat nanti tumbuh cabang-cabang baru, bukannya tumbuh buah. Karena itu pemupukan dihentikan, lakukan stres air berulang-ulang sampai nanti dia akan keluar bunga biasanya. Satu lagi tipsnya, sebelum kita memberikan stres air tadi di bulan April ataupun Mei, sebaiknya kita memberikan pemupukan dengan MKP, di mana MKP ini kan tinggi kalium dan fosfor ya. Biasanya hanya sekali atau 2 kali saja sebelum kita melakukan stres air. Dosisnya kalau pohon, tergantung besar pohon. Kalau pohonnya besar bisa sampai 3-4 sendok ya, 1 genggaman gitu bisa. Bisa ditabur di sekelilingnya, jangan dekat dengan batang, atau bisa dikocor dengan air sekitar 2, 3 atau 5 liter, kemudian disiramkan. Agar pemupukan itu biasanya lebih efektif, biasanya ya, teknik yang kita lakukan di sini adalah sebelum kita melakukan pemupukan, kita siram dulu tanamannya, kita siram tanaman, kemudian kita tabur pupuk kalau memang kita mau menabur, atau kita kocor dengan pupuk yang sudah kita larutkan, baru kemudian siram lagi.
Nah, dengan teknik ini mudah-mudahan alpukat yang susah berbuah atau nggak mau berbuah di rumah, baik di pot ataupun di tanah, biasanya akan mau berbuah. Saya pikir begitu saja tips menanam alpukat di pot agar cepat berbuah dan berbuah lebat pada kesempatan kali ini. Kalau di antara para sahabat yang ada kesulitan ataupun tidak terlalu memahami penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan kalau para sahabat yang kesulitan mendapatkan bibitnya, kita juga bisa bantu untuk menghubungkan dengan para petani yang membudidayakan jenis-jenis alpukat yang unggul ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.